Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak masuk ke WA pribadi saya, yang mana pertanyaannya lebih kurang seperti ini. Benarkah pupuk MKP ini untuk merangsang bunga alpukat? Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti itu, memang kita butuh suatu penjelasan secara ilmiah lah. Sebelum kita menjawab benar atau tidak, jadi kita harus tahu dulu fase pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman alpukat maupun tanaman-tanaman yang lain. Itu secara umum tanaman itu sendiri mempunyai dua fase. Yang pertama itu fase pertumbuhan vegetatif, kemudian fase generatif. Jadi tanaman harus melewati dua fase ini. Yang pertama fase vegetatif, kemudian fase generatif. Jadi tanaman memang wajib untuk melewati dua fase, yang mana fase vegetatif itu ketika tanaman mengumpulkan cadangan makanannya, yaitu untuk dicadangkan dalam proses pembentukan perakaran, kemudian batang, ranting, dan daun. Sedangkan fase generatif yaitu ketika tanaman mencadangkan makanannya, biasanya dia sudah menyiapkan untuk proses pertumbuhan bunga dan buahnya. Kalau melihat siklus hidupnya, artinya tanaman itu tidak akan berbunga ketika belum waktunya atau ketika belum saatnya memasuki fase generatif. Ya, seperti itu. Jadi ketika tanaman itu bisa berbunga atau berbuah sebelum fase generatifnya tiba, itu bisa. Dengan catatan dia pasti ada sentuhan khusus dari kita manusianya, atau memang ada gangguan fisiologis seperti gangguan stressing pada tanaman, bisa stressing air, kemudian bisa stres batang. Kalau di zaman dulunya itu penjajahan batang itu sebenarnya metode nenek moyang kita, tujuannya untuk melakukan stres pada tanamannya supaya berbunga berbuah. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun bisa dia berbunga sebelum menempuh fase generatif, itu pasti ada dua sebab, bahkan lebih. Yang jelas itu banyak disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Jadi faktor-faktor eksternal itu memang faktor-faktor dari luar, seperti pemberian perlakuan khusus. Dalam hal ini biasanya kalau dilakukan oleh kawan-kawan pelaku petani buah, itu biasanya dengan teknik pembosteran. Jadi teknik pembosteran itu biasanya tidak keluar dari hormon-hormon semacam hormon paclotrabulazol, yaitu memang untuk memacu pembuahan biasanya di luar musim atau belum saatnya berbunga, sudah dipaksa berbunga. Namun kalau saran saya, kalau untuk tindakan-tindakan seperti itu untuk skala kebun saya tidak menyarankan untuk melakukannya. Tanaman ketika siap untuk berbuah itu ada tandanya. Pertama, dia memang sudah mengeluarkan bunga secara alami dengan sendirinya, artinya proses alamiah. Kemudian ciri-ciri kedua atau tanda-tanda kedua yaitu pucuk-pucuk tanaman ini sudah mulai terhenti. Jadi pucuk-pucuk mudanya biasa sudah tidak aktif lagi terubus. Kalau kita kaitkan dengan fitohormon dari pertumbuhan itu sendiri, itu biasanya seperti hormon sitokininnya itu sudah mulai terganggu seiring dengan pertumbuhan atau memasuki fase generatif tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui, hormon dari sitokinin ini peranannya memang untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas baru. Seperti itu. Kemudian yang negatifnya dari sitokinin itu dia menghambat pembungaan dan pembuahan. Oke, paham.
Jadi sama halnya dengan manusia ya kawan-kawan. Kalau manusia itu kalau tanda-tandanya sudah dewasa, kalau di pria dan wanita itu mungkin berbeda. Kalau di kita laki-laki atau pria itu sudah mengalami mimpi bersetubuh seperti itu. Kemudian yang wanita mungkin kawan-kawan paham, tidak perlu saya jelaskan. Jadi artinya manusia ketika di bawah ini usia dewasa sebelum masanya, ketika dia bersetubuh, mungkin dia tidak akan mengalami hamil seperti itu. Sama juga dengan halnya tanaman, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah yang saya sebutkan fase generatif. Jadi kalau saran saya itu teman-teman, kawan-kawan itu memang harus sabar, menunggu. Jadi petani itu ya nikmatnya gini, nikmati saja prosesnya dulu, jangan mau langsung melangkahi prosesnya, mau memotong. Kalau di saya itu memang disiplin ya, memang disiplin, dan saya tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu terkecuali memang saya tujuannya memang untuk pengamatan atau semacam penelitian. Kalau penelitian mungkin terlalu tinggi bahasanya, karena kita memang seorang petani itu tidak pantas untuk bahasa itu. Saya sering menyebutnya hal-hal semacam itu untuk kepentingan pengamatan. Kemudian hasil pengamatannya itu untuk saya olah lagi datanya, kemudian saya berusaha untuk menerjemahkannya secara ilmiah seperti itu. Jadi memang ada untuk kepentingan tertentu. Jadi kembali lagi ke peranan MKP. Jadi kalau MKP ini kita pakai atau kita terapkan pada tanaman usia fase vegetatif, atau kalau kita kembali ke fungsi atau pengertian dari fase tersebut, artinya ketika diaplikasikan pada fase vegetatif, tanaman tidak akan berbunga. Tidak akan berbunga. Mau dipaksakan bagaimanapun dia tidak akan berbunga. Jadi waktu yang tepat, waktu yang pas untuk aplikasi MKP yaitu ketika sudah memasuki fase generatif, dan ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada lagi pertanyaannya, pada usia berapa biasanya tanaman, khususnya tanaman alpukat. Jadi itu tidak bisa juga saya jawabkan secara langsung ya, karena itu ada kaitannya dengan jenis atau varietas dari alpukat itu sendiri. Seperti halnya yang terbaik saat ini di saya, ini yang ada jenis kreba yang ada di belakang saya ini. Itu memang rekor tercepat saya 13, dia sudah mulai masuk generatif. Dia sudah mengeluarkan tanda-tanda bunga atau terubus bunga, meskipun itu dalam jumlah yang kecil. Kemudian dia mampu panen di kisaran 18 sampai 23 bulan, itu sudah panen berat. Jadi kembali lagi ke ini ya kawan-kawan, kembali lagi ke jenis atau varietas yang kita tanam. Umumnya kalau standar perawatan kita itu di usia 18 bulan, seperti yang kita tanam di blok yang sebelah, terakhir kita blok waktu pemangkasan, itu saya putuskan untuk fase generatif itu startnya di usia 18 bulan. 18 bulan. Jadi 18 bulan kemarin kita sudah memutuskan dia sudah siap untuk dibuahkan. Jadi yang blok yang kemarin sudah kita aplikasikan MKP ini sebanyak 5 kali aplikasi, dan alhamdulillah pas di 3 aplikasi kita evaluasi memang sudah ada yang terubus bunganya. Mungkin saya langsung tarik sebuah kesimpulan, kembali ke pertanyaan yang awal, itu benar atau tidaknya. Jadi untuk menarik kesimpulan saya membuat dua kesimpulan. Yang pertama itu ketika kita aplikasikan tidak tepat waktu, khususnya di fase vegetatif, MKP ini tidak akan berfungsi sebagai pemacu bunga dan buah. Oke, paham. Dan kesimpulan yang kedua yang bisa saya buat, MKP ini akan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan ruh dari fungsi kedua unsur ini, yaitu memacu bunga dan buah. Kemudian yang kaliumnya bisa untuk menguatkan bunga dan buah yang sudah terbentuk. Itu ketika
kita aplikasikan dalam waktu yang tepat, yaitu ketika sudah memasuki fase generatif. Jadi ada dua, bisa benar bisa salah. Kalau yang di usia vegetatif, bahkan saya di pembibitan, kalau kawan-kawan mengikuti update perkembangan video yang saya bagikan, itu sudah sering saya aplikasikan pada bibit. Kalau pada bibit tetap dia tidak akan mengeluarkan bunga karena dia masih vegetatif. Namun di situ di kandungan MKP ini yang saya harapkan itu untuk ini tujuan pengerasan jaringan, sesuai dengan yang tadi, menguatkan jaringan di kaliumnya. Oke kawan-kawan, mungkin nanti silakan dikoreksi pada kawan-kawan yang lain kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung kawan-kawan atau memang kurang sepaham, saya mohon maaf. Dan sekali lagi ini saya tekankan, ini hanya sebuah opini atau sebuah pemikiran dari saya dan belum tentu cocok di pemikiran kawan-kawan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.